Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tri Pratama dan Farid Khalifatul Rizky dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang PT Pertamina untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Industri perminyakan adalah industri yang strategis dan berperan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena itu, segala keputusan yang berkenan dengan sektor ini harus berlandasan fundamental yang kuat beserta dengan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu industri perminyakan di Indonesia adalah PT Pertamina Persero. Adapun PT Pertamina Persero sendiri merupakan salah satu perusahaan negara yang menguasai sektor penting atau vital di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina Persero bertanggung jawab memenuhi kuota bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, PT Pertamina Persero juga sangat bergantung kepada pemerintah karena BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak benar-benar harus dikelola dengan sebaik mungkin. Pembahasan sejarah perusahaan PT Pertamina Persero. Tonggak sejarah berdirinya PT Pertamina Persero sebagai perusahaan BUMN Badan Usaha Milik Negara sejak 10 Desember 1957 hingga berubah status hukum menjadi perusahaan perseroan terbatas. Visi dan misi perusahaan PT Pertamina Persero. Visi yang pertama, menjadi perusahaan energi yang nasional kelas dunia. Yang kedua, menjalankan usaha LPG dan produk turunannya yang meliputi penerimaan, penimbunan, pendistribusian, dan pemasaran yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang ketiga, mempertahankan posisi sebagai market leader bisnis LPG dan produk turunannya dalam negeri. Yang keempat, memberikan layanan dan benefit terbaik kepada stakeholder. Misi yang ke-1, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang kedua, menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati, serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi, serta niaga energi baru dan terbarukan secara terintegrasi. Strategi korporasi PT Pertamina Persero. Seiring dijumpai bahwa sebagai organisasi memiliki lebih dari satu unit bisnis atau unit kegiatan. Bisnis-bisnis yang digeluti organisasi tersebut mungkin semuanya ditunjukkan untuk mengejar keuntungan atau kegiatan sosial atau social oriented, ataupun gabungan keduanya. Strategi korporasi ditentukan oleh organisasi induknya. Jadi strategi korporasi meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Strategi korporasi terdiri dari strategi korporasi bisnis tunggal dan strategi korporasi multi bisnis. Strategi korporasi bisnis tunggal adalah strategi korporasi yang berorientasi pada pertumbuhan dan industri yang akan menjadi tempat bersaing. Sedangkan strategi korporasi multi bisnis tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan industri yang akan menjadi tempat bersaing, tetapi juga pengelolaan unit-unit bisnisnya untuk mencapai sinergi. Adapun strategi dan sasaran strategi perusahaan PT Pertamina Persero. Yang pertama, strategi perusahaan memfokuskan pada usaha inti di bidang minyak, gas, dan bahan bakar nabati. Meletakkan landasan komersial sebagai pertimbangan terpenting dan semuanya keputusan bisnisnya.
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan setara dengan perusahaan publik, mempekerjakan sumber daya manusia terbaik di bidangnya, baik dari dalam maupun di luar negeri, membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis yang profesional, terpercaya, dan berintegritas, melakukan investasi untuk menopang pertumbuhan dengan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya, membangun kemampuan teknologi, riset, dan pengembangan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya. 2. Sasaran strategi perusahaan. Dalam 5 tahun mendatang, Pertamina berkomitmen untuk mencapai sasaran strategi sebagai berikut: menjadi produsen minyak dan gas dan penyedia produk turunan dan gas terbesar di Indonesia, memiliki unit-unit pengelolaan dengan tingkat kehandalan, efisiensi, dan daya saing tinggi, merupakan pemasok bahan bakar, bahan baku, dan produk turunan minyak dan gas yang handal, menjadi pimpinan pasar dan memiliki jaringan infrastruktur berdaya saing tinggi, menjadi perusahaan penyedia produk minyak dan gas yang menerapkan standar pelayanan tinggi kepada pelanggan, menjadi perusahaan nasional yang menghasilkan keuntungan terbesar, yang mampu membiayai investasinya secara prudent dan memberikan kontribusi signifikan kepada keuangan negara, merupakan perusahaan yang menerapkan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mendorong efisiensi dan transparansi operasi, menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan lindung lingkungan berstandar tinggi, dan menjadi tempat bekerja pilihan bagi SDM berkualitas, menjadi pusat lingkungan bisnis yang sehat dan pusat sumber daya minyak dan gas dengan kemampuan riset dan pengembangan yang tinggi. Prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan. Untuk menjadi integritas yang tinggi dan setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan, direksi menetapkan komitmen berikut untuk digunakan sebagai pedoman oleh seluruh jajaran perusahaan. Bertindak jujur. Bertindak jujur dalam berinteraksi dengan bersama pekerja maupun dengan pihak eksternal sebagai tindak berniat baik. Strategi unit bisnis PT Pertamina Persero. Strategi unit bisnis umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat diperoleh tujuan tingkat keuntungan seperti yang diharapkan. Perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk akan bersaing di berbagai tingkatan bisnis atau pasar. Dengan demikian, strategi bisnisnya dapat ditekankan pada Strategic Business Unit (SBU), Strategic Business Group, Strategic Business Segment, National Business Unit, atau Product Market Unit. Pada prinsipnya, SBU memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki misi dan strategi. Yang kedua, menghasilkan produk atau jasa yang berkaitan dengan misi dan strategi. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa secara spesifik. Yang keempat, bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. SBU memiliki pengertian yang berbeda untuk setiap perusahaan yang berbeda. SBU dapat meliputi satu atau lebih divisi, lini produk, atau berupa satu jenis produk atau merek saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farid Khalifatul Rizky. Berikutnya saya akan meluruskan penjelasan dari saudara Dimas, yaitu Business Environment PT Pertamina Persero.
Direktorat Usaha Hulu. Direktorat Hulu PT Pertamina Persero sekarang berfungsi sebagai subholding yang membawahi seluruh portofolio usaha PT Pertamina di sektor energi hulu, bertekad menjadi pelaku usaha migas kelas dunia. Sebagai bagian dari perseroan, Direktorat Hulu bertugas untuk mengelola unit-unit usaha di sektor energi hulu. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut meliputi pembagian energi dari transportasi, pengelolaan, serta seperti minyak, gas, dan panas bumi, serta rumpun usaha terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri. Profil singkat anak-anak perusahaan dan unit bisnis hulu adalah sebagai berikut. Pertama, PT Pertamina INP atau PEP. Perusahaan ini menyelenggarakan usaha hulu di bidang minyak, gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Kedua, PT Pertamina Geothermal Energi atau PG adalah anak perusahaan yang menangani kegiatan usaha pertambahan WKP panas bumi dengan total cadangan 8.480 MW dan kapasitas terpasang sebesar 855 MW. Dalam pembagian usaha menuju visi 2014 World Class Geothermal Energy Enterprise. Yang selanjutnya PT atau ketiga PT Petragas. Perusahaan ini merupakan suatu entitas bisnis yang bergerak dalam usaha niaga, transportasi, distribusi, pemrosesan, dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas, alam, dan produk turunannya. Yang keempat, PT Pertamina Hulu Energi adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang pengelolaan portofolio usaha sektor hulu, minyak, dan gas bumi serta energi lainnya. Kelima yaitu Drilling Service Hulu. Drilling Service Hulu merupakan salah satu strategi bisnis unit direktur hulu yang mengelola usaha jasa drilling dan workover. Awalnya merupakan bagian dari Direktorat Eksplorasi dan Produksi. Namun pada tanggal 17 Juli 2006 berdasarkan SK Dirut nomor. Yang kelima adalah Drilling Service Hulu. Drilling Service Hulu merupakan salah satu strategi bisnis unit SPBU Direktorat Hulu yang mengelola usaha jasa drilling dan workover. Keenam, Exploration dan Production Technology Center. Dibentuk pada tanggal 27 September 2006, aktivitas difokuskan dalam aspek pembagian dan inovasi teknologi kebumian untuk tujuan eksplorasi dan produksi dengan menyediakan end-to-end teknologi solution yang andal, cepat, dan tepat guna. Yang ke-8 dan terakhir, Direktorat Pengelolaan. PT Pertamina Persero memiliki 6 buah unit kilang dengan kapasitas total mencapai 1.460 70.000. B. Direktorat Pengelolaan Pertamina. PT Pertamina Persero memiliki 6 buah unit di kalangan kapasitas. Beberapa kilang minyak seperti kilang UP3 Pelaju dan kilang UP4 Cilacap terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia seperti purified terapi, ecit, dan pereksilen. Berikutnya C. Direktorat Pemasaran dan Niaga. Divisi Niaga adalah divisi yang bernaung di bawah Direktorat Pemasaran dan Niaga dengan bisnis inti melakukan ekspor impor dan penjualan domestik untuk minyak mentah, BBM, dan produk petrokimia dengan total revenue sekitar 135 triliun rupiah per tahun.
Bisnis ekspor impor dan penjualannya domestik tersebut dikelola oleh 3 unit di bawahnya. Persero mengekspor produk minyak yang dihasilkan oleh unit pengolahan dengan total ekspor sekitar 33 juta barrel per tahun yang terdiri dari produk naphtha 3,6 juta barrel, produk diesel oil sekitar 2,6 juta barrel dan wheat oil sekitar 26,8 juta barrel. Bisnis niaga non BBM adalah penjualan produk non BBM di dalam dan di luar negeri yang bersumber dari kilang unit pengelolaan PT Pertamina Persero. Pasar dalam negeri terutama untuk produk yang mengalami shortage of supply atau production dalam rangka untuk meningkatkan profit sekaligus untuk meningkatkan pangsa pasar PT Pertamina Persero. Renoval Niaga adalah fungsi yang melakukan perencanaan, evaluasi, pengembangan serta koordinasi untuk mendukung bisnis kedua fungsi unit usaha di atas, yakni fungsi niaga minyak mentah dan BBM dan fungsi niaga non BBM. Pada saat ini niaga melakukan restrukturisasi pada divisi pemasaran dan niaga yang diharapkan selesai pada pertengahan 2008. Adapun yang masih berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama BBM retail, kedua BBM industri dan marine, ketiga pelumas, 4 gas domestik, 5 avias, 6 perkapalan. Yang selanjutnya adalah produk PT Pertamina Persero. Produk Pertamina Persero hilir terdiri dari bahan bakar minyak atau BBM, non BBM, gas, petrokimia, dan pelumas. Produk-produk turunan dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1 bahan bakar minyak, 2 bahan bakar khusus, 3 non BBM terdiri dari aspal, pelumas, dan lain-lain, 4 gas terdiri dari LPG, BBG, dan lain-lain. Petrokimia yang terdiri dari berbagai produk petrokimia PT Pertamina Persero, pelumas yang terdiri dari automotive gear oil, circulating oil, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tentang CRS PT Pertamina Persero. Pelibatan dan pengembangan masyarakat Pertamina didasarkan pada beberapa landasan regulasi. Walaupun kegiatan memberikan kontribusi kepada masyarakat sudah dilakukan Pertamina sejak kelahiran 10 Desember 1957. Karena perusahaan didirikan dengan perjuangan dan untuk membiayai dan untuk kemakmuran rakyat sesuai dan untuk membiayai perjuangan pembangunan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya yaitu strategi tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR PT Pertamina Persero. Tujuan strategi meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TGSL yang diintegrasi dengan strategi bisnis. Strategi besar saling memberi manfaat berkelanjutan, prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak tanggung jawab terhadap operasi sosialisasi dan publikasi yang efektif. Inisiatifnya itu pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan berwawasan. Pelestarian lingkungan terkait strategi bisnis dilaksanakan secara tuntas, termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan atau keterampilan. Yaitu C, ketertarikan dalam CSR PT Pertamina Persero. Dalam pengembangan CSR Pertamina telah disusun 5 kriteria untuk mencapai efektivitas pelaksanaan CSR di seluruh wilayah operasi perusahaan. Kriteria tersebut mencakup kepentingan bersama antara pemerintah, komunitas, dan perusahaan. Yaitu pertama bermanfaat, kedua berkelanjutan, 3 dekat wilayah operasi, 4 publikasi, 5 mendukung proper. Selanjutnya D, bentuk-bentuk
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial PT Pertamina Persero. Pertama, Pertamina dan pendidikan sebagai komitmen perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan untuk meningkatkan akses komunikasi terhadap pendidikan di tanah air. Selain program-program jasa untuk pendidikan yang dilakukan oleh Pertamina adalah A. Olimpiade Sains tingkat perguruan tinggi 2011. Kedua, Pertamina Scholarship atau beasiswa. 3. Pertamina Youth Program PIP edukasi stakeholder muda. D. Pertamina Goes to Campus edukasi kalangan akademis. C. Pertamina Competition. E. Pertamina Competition. F. Pertamina Peduli Pendidikan. Dan berikutnya dari tanggung jawab sosial adalah kedua, yaitu Pertamina dan Society. Pertamina juga fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan program Pertamina Peduli Bencana Alam. Dalam pembangunan infrastruktur dilakukan perbaikan terhadap sarana umum seperti jalan, jembatan, MCK, dan sarana air bersih. Pada tahun 2009, bidang infrastruktur melaksanakan program antara lain renovasi Taman Pintar Yogyakarta, revitalisasi Taman Pejabat Jakarta, peningkatan infrastruktur di wilayah sekitar unit operasi Pertamina di Indonesia. Pertamina Peduli telah melakukan aksi penanggulangan keadaan tanggap darurat dengan memberikan bantuan bagi korban serta pertolongan medis pada sejumlah musibah bencana nasional di tanah air 2009, antara lain Pertamina Peduli Gempa Padang dan Kerinci, Pertamina Peduli Gempa Jabar, Pertamina Peduli Gempa Bima, Pertamina Peduli Situ Gintung, dan lain-lain. 3. Pertamina dan Kesehatan. PT Pertamina Persero secara konstan selalu menggarisbawahi pentingnya isu kesehatan anak dalam setiap program CSR-nya. 4. Pertamina dan lingkungan. Program CSR Pertamina di bidang lingkungan ditunjukkan sebagai komitmen manajemen dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan pelestarian. Selanjutnya, program kemitraan dan bina lingkungan. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki 2 tanggung jawab besar. Pertama, untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keenam atau terakhir adalah Pertamina Foundation. Pertamina Foundation merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 12 Januari 2011 dengan maksud dan tujuan di bidang sosial kemanusiaan berfokus dalam bidang pendidikan dan lingkungan hidup dengan legal entitas berbentuk yayasan. Ya, mungkin itu sekian dari kami. Kesimpulannya adalah PT Pertamina Persero Tbk sendiri merupakan salah satu perusahaan negara yang menguasai sektor penting atau vital di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina bertanggung jawab memenuhi kuota bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, PT Pertamina juga sangat bergantung kepada pemerintah karena BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak benar-benar harus dikelola dengan baik sebaik mungkin. Tujuan perusahaan adalah mempertahankan kepemimpinan pasar dalam menyediakan bahan bakar minyak BBM di Indonesia, memperkuat posisinya sebagai perusahaan penyedia bahan bakar BBM berkelas di dunia, dan menjadi pemain global dalam industri bahan bakar BBM di dunia. Saran-saran dari kesimpulan itu adalah adapun saran yang dapat diberikan dalam makalah ini mengenai PT Pertamina Persero adalah sebagai perusahaan negara yang menguasai sektor penting atau vital di Indonesia yang menguasai hajat hidup banyak orang, maka sebaiknya PT Pertamina selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memberikan kenyamanan pada masyarakat yang tinggal di wilayah area produksi perusahaan. Kedua, PT Pertamina harus meningkatkan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan minyak
dan gas baik perusahaan swasta dan negeri maupun luar negeri yang memungkinkan menggunakan teknologi yang lebih canggih serta sumber daya manusia yang handal. Ketika sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, maka Pertamina harus memperhatikan keadaan lingkungan dan lebih meningkatkan program CSR atau tanggung jawab sosialnya. 4. Perkembangan zaman yang semakin pesat, ada baiknya Pertamina menciptakan inovasi produk baru yang lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi efek pemanasan global dan kerusakan lingkungan pun teratasi. Sekian dari kami, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.